Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Okay, hopefully you always in a good condition and situation. Today I would like to explain about some expression using will and be going to. This is showing intention or plan. Jadi kita menggunakan will dan be going to itu untuk menunjukkan intention, niat, or plan. Plan itu rencana. Social function, fungsi dari kedua kata ini adalah yang pertama, to state plans or something indeed to do in the future, untuk menyatakan rencana atau sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Number 2, asking intention, meminta. Intention itu niat, menunjukkan atau mengajak sesuatu gitu ya. Do you have any plan for this week? Apakah kamu punya rencana untuk minggu ini? What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Do you have any intention it? Apakah kamu punya niat untuk bla bla bla? What is your plan? Apa rencanamu? Are you thinking of? Apakah kamu berpikir tentang titik-titik? What will you do tonight? Apa yang akan kamu lakukan malam ini? Nah, jadi itu menanyakan atau istilahnya kita mengajak untuk merencanakan sesuatu, berniat melaksanakan sesuatu. Respon, ketika merespon kita bisa menggunakan I will, saya akan, I would like to, saya akan, I'm going to, saya akan, I'm thinking of, saya berpikir, I would rather, saya lebih suka, I fully intended to, saya sangat berniat untuk bla bla bla. Number 4, will and be going to. Will dan be going to itu sama, artinya adalah akan. Will itu adalah modal, be going to itu to be plus going to itu salah satu rumus yang ada di tensi simple future. Be itu bisa diisi dengan am, is, are ketika present, atau was atau were ketika past. Yang pertama, kita menggunakan simple future yang mempunyai dua perbedaan, yaitu will dan be going to ya. Will dan be going to itu mempunyai penggunaan yang spesifik. Yang pertama, will, kita pakai will adalah subject plus will plus verb. Sarah will write on the blackboard. Sarah akan menulis di papan tulis. Nah, ketika interrogatif pertanyaan, will ditaruh di depan. Will subject verb. Will Sarah write on the blackboard? Akankah Sarah menulis di papan tulis? Ketika menjadi kalimat negatif, will ditambah not ditaruh di tengah. Sarah will not write on the blackboard. Sarah tidak akan menulis di papan tulis. Be going to. Be going to subject plus be plus going to. Nah, going to itu yang artinya akan. Be itu adalah to be. Nah, contoh, I'm going to bake the dough. I subject am be. Am is are itu adalah to be present. Kalau nanti ketemunya was atau were berarti itu kalau past. Namun kita fokus ke yang simple present dulu. I am going to bake the dough. Kemudian am I seperti will tadi sama ya. Ketika menjadi kalimat interrogatif, be ditaruh di depan. Kalimat negatif, I'm not be, to be ditambah not. Next, selanjutnya the use of will and be going to. Penggunaan will dan be going to. Be going to digunakan untuk nomor satu untuk to explain a plan, untuk menunjukkan sebuah rencana. Contoh, she is going to come some cookies this afternoon. Dia akan membuat, she is going to make some cookies this afternoon. Dia akan membuat beberapa cookies sore ini. Berarti itu adalah rencana. Oh, nanti sore mau ini. Nah, seperti itu. Entah itu nanti terrealisasikan atau tidak, itu kita menggunakan going to. Kemudian yang kedua, modal, to express voluntary action to of help ya. Volunteer intinya artinya itu sukarela. Jadi kita bisa menggunakannya iya, bisa juga tidak. Meskipun kita mengatakan saya akan, meskipun tidak mengatakan nggak apa-apa, karena itu tidak harus gitu ya. Ketika kita untuk mengekspresikan a volunteer action of help, menyatakan bantuan, entah nanti kita itu terjadi atau tidak, itu kita bisa menggunakan itu. Contoh, I will type it for you
since your finger hurts. Saya akan mengetikkan untukmu kalau jarimu terluka. Nah, kenyataannya terluka atau tidak? Ya kalau tidak, ya kenapa diketikkan? Kan tidak. Jadi itu tidak pasti. Tapi ketika misalnya jarinya terluka, terus kita membantu mengetikkan, nah itu kalau jadi nyata. Jadi ini adalah contoh, kita akan memberikan sebuah bantuan. Next, yang ketiga, will itu untuk mengungkapkan janji. Janji itu berarti harus dilakukan. I will send the report when I receive it from the senior. Saya akan mengirim laporan ketika saya menerima itu dari senior. Berarti ketika nanti menerima sesuatu dari senior, maka akan langsung dikirimkan laporan tersebut. Berarti harus janji. Ketika berjanji berarti harus ditepati, harus dilaksanakan. If you choose me as a class president, I will unfriend you. Jika kamu memilihku menjadi ketua kelas, saya akan tidak mau berteman denganmu. Berarti kenyataannya kalau dia terpilih, dia tidak mau berteman. Janjinya seperti itu. Makanya dia meminta untuk tidak dipilih. Oke, next, nomor 4, will or be going to express a prediction. Will ataupun be going to itu bisa digunakan untuk mengungkapkan prediksi, rencana. Contoh, it will be a heavy rain tonight. Itu mungkin akan hujan malam ini. It is going to be a heavy rain tonight. Akan hujan sangat lebat malam ini. Entah itu benar atau tidak, it will be atau it is going to sama penggunaannya. Jadi kita bisa mengatakan penggunaan dalam bahasa Inggris itu sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Artinya apa? Dalam bahasa Inggris, satu kata ataupun dua kata itu bisa dipakai lebih dari bermacam-macam maksud. Jadi tidak harus letterlek sesuai kamus, itu tidak, tapi situasi dan kondisinya itu kita lihat, ya, seperti itu. Oke, untuk itu coba bisa memahami dengan mengecek latihan soal di bawah ini. Teks 1, read the following sentence, then classify it into asking or expressing intention. Nah, silahkan dari 12 nomor itu, I'm going to, he will order, itu masuk yang mana? Silahkan dicentang. Misal, I'm going to, saya akan, itu kira-kira misalnya masuk asking intention, silahkan dicentang asking intention. He would rather, misalnya masuk expressing intention. Nah, silahkan itu coba dicentang, dipahami. Kira-kira ini masuk yang mengajak atau yang menunjukkan intention, itu maksud, niat. Nah, itu yang mana? Jadi dari penjelasan saya tadi coba dipahami dan dipraktekkan dengan mengklasifikasikan ini kira-kira masuk yang asking intention atau expressing intention. Thank you, hopefully you will understand what I said, ya. Terima kasih, harapannya semoga paham dan happy studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.